jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Tuhan, Allah yang layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan, mari tengok kiri kanan dan katakan, mari dengan semangat memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya yang kita berikan kepada Yesus, Allah kita yang baik. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja.
Kita yakin dan percaya kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Amin, dia sungguh luar biasa dan kuasanya tidak berubah. Puji. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, hanya Engkau penolong, Allah yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
kami ada semua karena kemurahan-Mu dan kasih karunia bagi kami. Itu sebabnya Tuhan kami pakai untuk beribadah. Sebagai ungkapan syukur kami untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami sampai hari ini. Terimalah pujian kami menjadi korban yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, ajar kami untuk memahaminya serta mentaatinya, melakukannya dalam hidup kami. Biarlah sepanjang hidup kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kuduskan kami untuk layak urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Masih Kyonghi, Tuhan berkati saudara. Kalau banyak orang meramal, ya hari-hari ini semakin gelap, gak apa-apa. Yang paling penting iman kita gak pernah lenyap. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan tema firman Tuhan yang saya sampaikan di Palem. Kan Gading belum, jadi sampaikan lagi di Gading ya. Temanya manfaatkan umur sebelum uzur. Saudara tahu arti uzur? Lupa atau jatuh gitu. Kan bangunnya pelan-pelan, udah uzur lu gitu. Saudara ya. Artinya uzur itu bukan cuma tua gitu, tapi orang muda yang nggak bisa apa-apa, nggak berdaya juga uzur gitu. Artinya uzur tuh udah nggak berdaya lagi. Saya dapatkan tema ini waktu saya jalan dari Sentul. Kan banyak truk. Itu kadang-kadang tulisan-tulisan di truk lucu-lucu juga loh saudara. Bagus-bagus juga. Saya lihatnya manfaatkan umur sebelum dikubur gitu. Saya pikir nggak tega ya, kasar bener. Saya bilang sama Yuni, ganti aja Yun, manfaatkan umur sebelum uzur. Saudara ya. Artinya selagi kita masih berdaya, selagi kita masih bisa apa-apa, manfaatkan umur kita. Karena umur ini ada batasnya. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-39. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Artinya manusia itu hanyalah bayangan yang berlalu. Manusia itu hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ini ungkapan pemazmur Raja Daud. Kalau saya baca ayat sebelumnya, itu dia dalam keadaan tertekan. Rasanya putus harapan gitu saudara ya. Sampai dia bilang, mungkin ya kok masalah ini belum berlalu, datang masalah lain gitu. Sampai dia bilang, Tuhan berapa sih batas umurku? Dia mau tahu. Aku tahu kalau aku ini sebetulnya sia-sia. Engkau tempatkan aku tuh cuma setelempap aja gitu. Kalau gak salah setelempap itu sebalik tangan. Petrus katakan kehidupan manusia seperti itu, kemuliaannya itu seperti bunga rumput. Yang hari ini besok juga kadang gak ada, gampang gugur begitu saudara. Jadi pemazmur di dalam rasanya tertekan berat. Dia berkata, Tuhan berapa sih batas umurku? Biasanya orang begitu ya saudara ya. Kalau dalam tekanan berat, tanya Tuhan udah mendingan mati aja dah. Saya capek. Ada satu ibu bersaksi, dia bilang saya udah gak kuat lagi Bu, capek. Saya bilang di dalam dia selalu ada harapan Bu, jangan pernah putus harapan. Ya, di dalam dia ada harapan yang pasti. Capek dia bilang, yang ini belum selesai, datang ini bertubi-tubi, dia ceritain semuanya. Saya bilang pertolongan Allah pasti. Ibu jangan pernah putus harapan. Dan jangan pernah putus asa. Sampai dia bilang, saya kadang berdoa Tuhan di mana engkau? Cabut ajalah nyawa saya mendingan mati dah Tuhan daripada beban seperti ini. Begitu saudara.
Biasanya orang yang putus asa. Kalau saudara sih enggak ya kayaknya ya. Gairah hidupnya masih banyak bener. Enggak pernah mau tanya ada Tuhan berapa batas umurku, enggak. Kalau saya tanya nih sama saudara, yang di atas juga ya. Yang di atas, saudara pilih mana? Tuhan kasih tahu batas umurnya atau enggak usah dah? Ayo di atas. Halo, di atas ada orang kan? Oh ada. Ayo, pilih yang mana? Dikasih tahu sama Tuhan batas umurnya kapan? Atau enggak lah, terserah Tuhan aja gitu. Pilih yang mana? Yang kedua ya. Nah ini regu A sebelah kiri saya. Mau enggak? Kalau Tuhan bilang mau enggak dikasih tahu batas umurnya atau serahin Tuhan aja? Hah? Terserah Tuhan aja. Yang lainnya? Hah? Lu udah putus asa. Regu B. Mau dikasih tahu enggak? 95% enggak mau. Saya tanya di Palem, kenapa sih enggak mau? Atut katanya. Sebetulnya lebih enak dikasih tahu dong. Ya. Sehingga misalkan Tuhan bilang dokter bilang kamu 6 bulan lagi. 6 bulan itu kita rasanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Setia. Biasanya berdoa cuma 5 menit bisa 5 jam loh. Karena tahu batas umurnya akan tiba 6 bulan lagi. Atau sebaliknya. Kalau Tuhan kasih tahu batas umurnya, ada yang komplain, kok Tuhan batas umur saya cepat banget, gak mau Tuhan begitu. Sampai Tuhan bilang, ini kedaulatanku, kamu 3 bulan lagi, gak mau Tuhan, gak mau. Dan orang seperti ini itu harus dikonseling. Sampai harus dia menerima dan berkata, iya Tuhan, apa yang engkau gariskan dalam hidupku itu yang terbaik. Kalau batas umurku 3 bulan lagi itu yang terbaik. Karena engkau maha tahu. Karena pengetahuan kita cuma seberapa meter ke depan. Betul gak saudara? Tapi pengetahuan Tuhan jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Jadi kalau Tuhan bilang sama saudara, batas umurmu tahun depan ya. Pasti berontak. Tunggu Tuhan 100 tahun lagi gitu ya. 1000 tahun lagi. Dan itu hal yang gak mungkin. Kematian itu memang misteri ilahi. Gak pernah ada yang tahu. Kadang ada yang bayi meninggal gitu saudara ya. Adik saya 3 bulan meninggal. Anak jemaat baru lahir 1 kali 24 jam meninggal. Dan itu berduka sekali. Capek-capek melahirkan itu saudara ya. Masuk inkubator dan 1 kali 24 jam dokter katakan tidak bisa tertolong lagi. Aduh sedih banget. Kami yang memakamkan ya dekat Citra. Berduka sekali. Tapi itulah kenyataan hidup. Batas umur seseorang tidak pernah ada yang bisa tahu. Ada yang bayi, ada yang remaja, ada yang udah tua. Nyesek sekali begitu. Enggak lama. Satu hamba Tuhan lagi, masih muda lagi. Beberapa hari kemudian jemaat di Palem umur 17 tahun. Aduh, umur 17 tahun baru kuliah. Banyak hal yang membuat kita berduka. Karena orang dekat, ya kita sayang, dia mendahului kita. Dan tidak pernah kita bisa duga. Karena batas umur seseorang tidak pernah ada yang bisa kira. Minggu lalu adik kita, adik dari Ibu Deborah meninggalkan kita juga. Tidak pernah ada yang menyangka. Kita juga gak tahu kalau minggu ini mungkin minggu terakhir bagi kita. Karena kita gak pernah tahu batas usia kita. Kematian datang bisa secara tiba-tiba. Bisa banyak cara. Bisa dengan penyakit, bisa dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Ada satu hamba Tuhan. Kan kita cerita nih tentang sorga, tentang kehidupan yang akan datang sharing. Terus saya bilang, Om, kalau Om pilih kematian seperti apa? Meledak di udara katanya. Karena memang misteri ya saudara. Kematian juga enggak pernah pandang usia dan tidak pernah ikutin abjad. Abjadnya A duluan. Akin, acong, akin duluan. Enggak. Betty. Sorry ya Betty. Enggak pernah.
Tuhan gak pernah pakai abjad untuk memanggil seseorang pulang. Acak. Kalau ikutin abjad saya belakangan dong. W kan belakangan. S belakangan Samuel. Samuel W belakangan. R paruh di belakangan juga. Ya kan? Tapi Tuhan gak begitu. Oh, Arta duluan. Jangan begitu loh. Makanya Tuhan gak mau pakai abjad. Dia tahu waktu yang tepat untuk memanggil seseorang. Ya, itu sebabnya. Itu sebabnya. Sebelum batas umur itu berakhir. Apa yang Tuhan mau hidup kita untuk kita lakukan? Ya. Kenapa? Akian duluan. Komplain dong sama Tuhan. Tuhan sudah ganti nama. Subianto S. Belakangan. Akian. Teresia belakangan. Ya, kalau Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hidup. Untuk masih bisa mengisi umur. Jadilah berkat. Tuhan bilang dalam Matius pasal yang ke-5. Kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Hidup menjadi berkat. Hidup berdampak. Kalau hidup belum bisa menjadi berkat, janganlah jadi batu sandungan. Isilah hidup kita untuk menjadi berkat dan menyenangkan Tuhan. Melalui hidup kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Dalam itu fungsinya, saudara, memberi rasa. Kalau nggak ada garam ya, makanan nggak enak. Sayur tanpa micin masih bisa enak kalau ada garam, masih ada rasa. Ya, garam itu juga mempengaruhi dari busuk menjadi baik. Kalau ikan 1 kali 24 jam enggak kena garam, busuk. Tapi begitu kita mau taruh di kulkas, saudara, kalau kita sudah pakein garam, walaupun enggak di kulkas tengah hari atau 20 jam, itu enggak busuk. Garam itu sangat mempengaruhi. Makanya Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Artinya selama batas umur itu belum berakhir, jadilah berkat bagi dunia ini. Bagi orang di sekitarmu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Jadi dari Superindo tuh saya mesti belok begini. Saya udah kasih sen, saudara. Mobil saya udah kasih sen, mau belok. Saya pikir banyak amat sih mobil motor. Saya diem dulu tapi kasih sen terus. Nah sampai ini ada satu mobil lihat saya kok kasih sen gak jalan-jalan, dia berhenti. Nah sampai dia berhenti kasih jalan saya kan, saya jalan pelan-pelan. Tiba-tiba motor nabrak sampai saya kaget. Saya udah pelan-pelan, udah sen terus. Dia itu kayaknya ngebut burak gitu. Ada lagi saya pikir gitu ya. Udahlah, saya pikir juga orangnya gak jatuh, orangnya masih begitu. Nah saya pikir biasalah. Saya bilang, Pak hati-hati, saya gak mau ribut. Saya pikir juga gak mau ribut, saya ingat pesan Pak Samuel. Dia bilang, kalau orang nyerempet mobil gak parah, udahlah jangan ribut. Kita kan ada asuransi. Daripada cuma betulin asuransi kan 300.000. Sukacita kita hilang. Saya ingat begitu. Saya udah gak usah, saya jalan aja. Saya jalan juga pelan. Kira-kira berapa ratus meter ada pangkalan ojek begitu ya. Banyak bapak-bapak nongkrong di situ. Tiba-tiba dia ngebut tuh, saya kaget. Dia gebrak mobil saya buka spion, kenapa? Depannya itu orangnya, mau kabur lu ya gitu. Waduh, saya kaget. Terus digebrak, terus dia langsung belokin motornya di depan mobil saya. Supaya saya gak bisa jalan. Panas loh. Saya matiin, saya turun. Dia buka. Dia nggak tahu kita preman cap kampak. Tapi udah bertobat. Dia buka helmnya. Matanya melot kayak mau nelen. Kenapa kabur? Enggak tanggung jawab. Terus saya bilang, yang nabrak kamu. Bukan saya kabur. Saya udah gak mau ribut dan saya gak mau minta kamu ganti mobil saya baret begitu. Kamu yang nabrak. Kamu ngasih sen. Loh, saya dari tadi udah ngasih sen. Kamu meleng ya? Kamu nabrak, udah macam-macam. Saya bilang, kita kembali ke tempat kejadian ya. Kita muter kembali. Banyak saksinya. Dan ada CCTV di sana, ada toko soalnya kan.
Ayo kita kembali. Ngocok-ngocok, aduh. Saya pikir, dia pikir apa gue mentang-mentang perempuan gitu ya. Dia nggak tahu, singa betina dari Yehuda. Saya udah belajar Tuhan berikan saya penguasaan diri. Saya udah ngomong pelan-pelan. Istrinya duduk di abang-abang pengkolan itu, banyak bapak-bapak. Udah, itu kaki bini saya patah katanya. Saya bilang, lu tahu patah dari mana? Udah kebal, udah gak ada rasa. Terus bapak-bapak bilang, Bu, mending obatin aja lah Bu. Kalau dia minta berobat, saya obatin. Tapi saya gak mau, bukan karena saya yang nabrak, dia yang nabrak mobil saya, lihat itu. Kalau saya nabrak kamu, kamu mental. Karena kamu kenceng. Kamu perhatiin mobil saya, kamu yang nabrak dari samping mobil saya. Jadi bawahnya itu yang buat naik taruh kaki itu apa namanya? Nggak tahu lah itu ya. Nggak pernah naik motor. Jadi itu istrinya kan nyemplak, jadi kaki dia ngegeser itu saya bemper bawah. Jadi bemper bawah saya tuh kena ujung injakan kaki, baret begitu. Saya bilang, kalau saya nabrak kamu mental, karena kamu kenceng, saya rem, kamu yang nabrak saya, marah-marah. Akhirnya udah, kalau kamu mau minta saya untuk obatin, kamu ngomong baik-baik aja, saya obatin. Terus saya bawa istrinya. Terus orang-orang bilang, lu jangan banyak ngomong, udah si ibunya udah mau ngobatin gitu ya. Terus saya papah dia. Itu lumayan ke klinik jauh kan, itu kan sore, dokter nggak ada. Adanya klinik. Dalam perjalanan saya bilang, Dek itu siapa? Suamimu atau pacar? Suami. Terus saya bilang, Dek yang nabrak kamu atau saya? Dia diam aja. Dek, bagi saya untuk nolong tuh saya seneng. Saya keluarin uang untuk ngobatin saya seneng. Karena berkah buat saya. Saya bilang begitu, dia diam aja. Terus dia bilang ini, Bu, saya aja yang bayar Bu nanti. Gak usah. Gak apa-apa keluar uang untuk ngobatin kamu. Cuma caranya saya gak mau seperti itu. Dia diem aja. Sampai klinik saya papa. Udah, terus udah saya semuanya dokternya apa semuanya. Saya bilang, Dok cepetan ya Dok. Saya bilang tolong cepet ini kecelakaan kasihan. Pada liatin orang-orang. Terus saya sih baik. Terus saya kasih uang suaminya beli itu teh botol supaya istrimu enggak syok gitu kan. Dia beli, matanya udah melotot tuh kayak ini. Terus nggak tahu kenapa dia istrinya bisikin suaminya. Akhirnya suaminya jadi enggak itu, tapi enggak mau lihat saya, terserah dipanggil sama dokter. Saya bantu. Dokter tanya-tanya. Terus diperiksa. Oh, jadi ada itu mungkin kebersat gitu ya, ada berdarah. Dia bilang, ini kan darahnya cuma sedikit, udah berhenti. Ini cuma luka sedikit, nggak perlu dijahit. Jahit Dok. Saya mau ke rumah sakit mau ronsen. Dalam hati saya, lu mau memanfaatkan gua ini. Saya mau ronsen, macam-macam udah dia. Terus kata dokternya, saran saya ya Bu, kalau kamu dijahit tambah sakit. Ini saya bisa kasih obat, saya bersihkan, saya bebat, itu malah cepat sembuh. Saya kasih antibiotik apa gitu. Terus suaminya, itu kebas, itu patah, mau di ronsen. Terus sama dokternya, ini gak patah. Ini gak patah cuma seperti orang kena pisau sedikit begitu. Enggak patah, lukanya juga gak dalam. Saya bilang, kalau kamu mau ronsen silakan. Terus diem. Udah selesai saya tebus obat, saya tunggu. Terus sambil nunggu, otomatis namanya pendeta mah doain orang. Biar kesal juga doain orang. Saya bilang, saya pegang pundaknya, Tuhan tolong jamah sembuhkan kakinya. Terus selesai obat, semua dia bilang minta tisu. Saya kasih uang beli, minta ini beli, kasih. Udah selesai, udah ya, mau apa lagi? Saya bilang begitu. Terus akhirnya istrinya, Ibu, saya minta maaf ya sambil nangis. Gak apa-apa, saya bilang. Gak apa-apa, saya maafkan. Saya bawa dia ke motor, hati-hati ya. Terus dia pegang tangan saya. Ibu hati-hati juga ya, katanya gitu. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Hari ini saya bisa menguasai diri dan saya jadi berkat.
keluar duit nggak apa-apa. Ya saudara, udah mobil dibaret, marah-marah begitu, kayak orang mau ditelan. Terus dia orang Kristen, saya bilang gile orang Kristen kayak begini lagunya. Ini sekedar contoh, jangan sampai saudara seperti itu. Maksud saya begitu saudara ya. Janganlah jadi batu sandungan. Kalau toh saudara belum bisa berdampak, kalau toh saudara belum bisa menjadi berkat, tapi setidaknya jangan jadi batu sandungan yang memalukan nama Tuhan. Setuju? Setuju yang di atas? Aduh, saya sampai kaget tuh, dia bilang, saya Kristen. Tadi saya mau ceplosin, tadi saya mau bisikin, malu dong kalau kamu Kristen. Terus saya mau gituin, saya nggak mau ngomong sama dia. Istrinya lebih tahu diri gitu loh istrinya. Dia minta maaf, dia pegang tangan saya, maaf ya Bu. Saya bilang gak apa-apa. Selanjutnya, ini udah lewat. Ya, menjadi terang dunia, ya artinya berdampak. Yang kedua, selagi batas umur kita belum berakhir, ya. Yang kedua, seriuslah dengan Tuhan. Saudara tahu arti kata serius? Nggak main-main, sungguh-sungguh. Kadang kan kalau bercanda, cius nih, kalau dengar berita, cius nih, artinya serius nih. Bukannya hoak, bukannya bohong-bohong, bukannya main-main, serius. Arti kata serius adalah kesungguhan. Jadi selama umur masih Tuhan percayakan kepada kita, seriuslah dengan Tuhan. Jangan main-main. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita juga serius. Dia serius turun dari sorga, nggak main-main. Dia tinggalkan semua kemuliaannya. Jadi manusia yang dihina, diolok, nggak salah disalahin, dipermalukan. Kalau dia nggak serius ya udah, dia pikir udah ngapain lah, capek-capek gue dari sorga cuma mau tebus dosa manusia, tapi manusianya gini eblek, bikin 4 gitu ya saudara ya. Enggak loh, dia serius, dia mantapkan hati dan kakinya. Dia kuatkan kakinya untuk terus melangkah lewat Via Dolorosa, walaupun berkali-kali jatuh, dia bangun dengan satu tujuan, serius untuk menebus dosa manusia. Dia kuatkan langkah kakinya, dia mantapkan hatinya untuk terus berjalan sampai akhirnya di Bukit Golgota dia disalibkan antara langit dan bumi. Dan sampai akhirnya dia berkata, sudah selesai. Itulah keseriusan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Dan harusnya ketika umur masih Tuhan percayakan kepada kita, seriuslah dengan Tuhan. Enggak main-main. Yang pertama, serius dalam pertobatanmu. Juga dalam pertobatanku. Sehingga buah pertobatan itu nyata. Karena orang akan melihat pohon apa dari buahnya. Orang akan memuliakan Kristus kalau lihat buah-buah pertobatan kita. Perempuan Samaria ketika berjumpa dengan Tuhan, dia nggak tahu siapa itu Tuhan. Tuhan bilang, air yang kamu minum ini bikin kamu haus lagi. Dan terus cerita-cerita, mana suamimu? Aku nggak punya suami. Betul, kamu nggak punya suami. Dan suami yang sekarang ini adalah suami ke-6. Kaget ya, hah? Kok dia tahu gitu loh? Tahu siapa aku? Dan ketika Yesus berbicara luar biasa. Kasih karunia Allah menyentuh hatinya dan saat itu dia bertobat. Dan begitu dia dengar siapa itu Yesus, tahu siapa itu Yesus, pertobatannya dinyatakan. Dia menginjil, dia ceritakan siapa itu Yesus. Dia pergi kemana-mana dan dia beritahukan, aku telah bertemu dengan Mesias dan dia menceritakan siapa aku. Dan aku diberikan kebebasan dan damai sejahtera itu memenuhi hati dia terus. Dan saya katakan dia menjadi penginjil. Ini cewek Samaria ini cantik. Karena orang Samaria itu campuran. Campuran orang Israel dengan orang Kanaan. Di Kanaan itu kan banyak suku-suku. Makanya orang yang campuran kita dikucilkan begitu loh saudara. Jadi disebut Samaria. Tidak dengan Israel asli yang tidak kawin campur. Nah, ternyata cantik-cantik. Kalau enggak cantik mah enggak mungkin deh suaminya 6. Ya, karena cantik. Dia bertobat. Sakius juga bertobatnya serius. Ketika Sakius dengar ada Yesus
Dan orang sangat mengeluh-elukan. Dia pengen tahu siapa sih Yesus. Tapi dia nggak bisa lihat di ruang keramaian orang karena badannya pendek. Tapi dia ada satu usaha, ada satu keseriusan. Dia naik ke pohon ara. Bukannya Pak Ara, naik ke pohon ara. Dia lihat Yesus. Yesus bilang begini, "Hai Sakius, turunlah. Aku akan datang mampir ke rumahmu." Bingung orang-orang. Hah? Dia apa nggak tahu tuh siapa Sakius? Siapa yang nggak tahu? Pemungut cukai, orang berdosa dan sangat dibenci. Tapi Yesus ingin menyelamatkan dia. Karena Yesus tahu dalam pertobatannya ada keseriusan. Begitu Yesus mampir, Yesus bilang, "Hari ini keselamatan datang atasmu." Dia bilang, "Yesus, aku ini orang jahat. Tapi apa yang telah aku lakukan? Menipu orang, mencekik orang dengan pajak yang tinggi. Aku akan kembalikan." Dan itu dilakukan. Sehingga Yesus bilang, keselamatan datang atas hidupmu. Ada keseriusan. Bagaimana dengan pertobatan saudara? Apakah cuma main-main aja? Atau serius? Dulu ada seorang ibu. Waktu saya baru merintis gereja. Dari Jawa Timur, cantik. Terawat. Beda kan yang terawat dan tidak terawat. Ini saya pikir terawat. Lalu dia undang kita untuk berdoa dan memberikan renungan firman. Gitu kan kita masih banyak waktu kita datang. Setiap kali kita doa nangis, Alkitab diciumin, diciumin. Pokoknya cinta dan hormat mengasihi Tuhan, begitu saudara. Saya juga bingung ya, ada ya orang seperti ini gitu saudara. Ternyata beberapa bulan kemudian dia bilang mau pamit. Kemana? Ke Jawa Timur. Dia kasih tahu asal usulnya akhirnya. Dulu saya dari Jawa Timur, Bu. Saya ini wanita tidak baik, Bu. Dalam hati saya pantas, cantik, terawat, kukunya juga bagus, tangannya juga halus, nggak pernah pegang pekerjaan keras gitu loh saudara. Saya mau pulang, Bu. Terima kasih ya udah dibimbing saya. Saya dijamah Tuhan di Jawa Timur dan saya untuk menghindari omongan orang saya ke Jakarta. Dan di Jakarta saya bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya bersyukur saya bisa bertobat sungguh-sungguh. Sekarang saya sudah mengerti banyak firman. Saya tidak akan malu lagi dengan goncingan orang. Saya akan menyatakan buah pertobatan saya. Bahwa hidup saya bukan yang dulu. Tapi hidup saya yang sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Oh, saya bersyukur. Iya, Bu, gak apa-apa. Silakan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk pekerjaan Ibu. Ada satu anaknya. Ini anak saya, Bu. Dia bilang, tapi gak tahu bapaknya siapa. Dia bisa terus terang sama saya begitu. Tapi anak saya rawat dan saya bersyukur saya bisa merawat anak saya dengan pekerjaan saya yang sekarang. Namun pekerjaan saya yang sekarang ini pekerjaan yang baik. Saya mengerti sekarang firman Tuhan. Setelah itu dia pergi dan sekarang gak tahu lagi. Udah lama saudara, 40 tahun ada yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ketemu sama saya. Jadi seriuslah dalam pertobatan saudara. Kalau dulu kita suka judi, sekarang jangan lagi dong. Ya kan? Dulu kita suka capsa, sekarang suka sacapit, sama aja. Kalau kita dulu judi, enggak. Ya, hati-hati dengan judi lo saudara. Sekarang ya banyak ya judi-judi online itu investasi-investasi bodong. Hati-hati, biarlah kita jadi anak Tuhan yang bijak, cerdik dan tulus. Jangan tulus aja sehingga kita dibohongin orang melulu. Ya saudara, kita tulus dan cerdik. Jadi kalau saudara harus tahu bahwa judi tidak pernah membuat kita kaya. Kecuali bandar judi. Bandar judi juga bisa bangkrut kalau dia juga berjudi. Ya saudara ya, enggak ada orang kaya karena judi. Aku melarat karena judi. Itu kan artinya orang tuh melarat karena judi. Enggak ada orang kaya karena judi. Aku sengsara karena judi. Itu siapa yang nyanyi ya? Oh. Jadi memang memberikan pengetahuan, pelajaran bahwa kalau kamu berjudi jangan harapkan kamu bisa kaya. Tetapi melarat iya. Banyak akhirnya orang
mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena banyak utang. Utangnya untuk apa? Untuk judi, saudara. Jadi kalau kita sudah dulu berjudi, sekarang bertobat, tidak judi lagi. Bukan karena tidak ada uang untuk berjudi. Kalau yang dulu pemabok, sekarang dalam pertobatan kita yang serius, nggak mabok lagi dong. Bukan berarti kita nggak bisa beli minuman beralkohol yang mahal. Bukan itu. Tapi kita mau serius dalam pertobatan. Kalau dulu suka selingkuh, sekarang enggak dong. Bukan karena nggak ada yang mau. Tapi karena kita serius dalam pertobatan. Karena saya menghargai pengorbanan Tuhan. Saya menghormati kasih karunia yang dianugerahkan untuk menebus dosa saya. Bukan dengan harta, tapi dengan darah dan nyawanya sendiri. Kiranya pertobatan kita sampai seperti itu. Kita serius, tidak mau melukai hati Tuhan dengan perbuatan dosa kita. Setuju? Kok kayaknya saudara melototin saya ya. Harus serius dalam pertobatan kita. Selama umur kita masih Tuhan percayakan. Tujuan Tuhan, hiduplah menjadi berkat. Hiduplah serius dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita serius dalam apa? Serius dalam ibadah. Ibadah itu bukan perintah gembala, saudara. Ibadah itu bukan buatan manusia. Tapi perintah Allah langsung. Dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25, Tuhan berfirman melalui Musa, katakan kepada umatku beribadah soal utama. Dengan ibadah aku akan memberkatimu. Lalu Ibrani katakan jangan pernah meninggalkan perhimpunan ibadahmu. 1 Timotius ibadah, latihlah dirimu untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung satu janji bukan untuk hidup sekarang. Tapi juga hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu penting. Penting banget. Serius dalam beribadah. Orang Israel kalau beribadah serius. Enggak main-main. Enggak asal-asalan. Maaf ya. Bukan berarti ke gereja itu harus pakai baju bagus, pakai tas bagus gitu ya. Enggak. Tapi setidaknya kita ada persiapan hati. Kalau ada persiapan hati kita akan juga mengenakan yang pantas untuk beribadah begitu saudara. Itu serius dengan Tuhan. Dalam ibadah kita enggak main HP. Karena kasihan hamba Tuhannya capek. Tapi mental begitu saudara ya. Dulu di Palem ada hamba Tuhan, ini hamba Tuhannya agak judes. Kalau misalkan ada orang pegang HP, main HP gitu ya, dia langsung bisa tegur dari mimbar loh. Menurut saya sih nggak pantas ya, karena kan itu jemaat yang saya gembalakan, bukannya dia kan pendeta tamu, harusnya kasih tahu saya gitu. Saya juga nggak tahu. Terus setelah pulang ngadu nih, dia bilang, Ci, saya bukannya main HP katanya. Saya kan catat khotbah untuk hari Minggu, karena dulu kan kita ada warta ya, warta yang kertas tuh, dan ada renungan kan khotbah hari itu jadi tulis. Saya cuma buat tulis warta Ci katanya, tadi saya ditegur dari mimbar gitu. Oh saya bilang sorry ya, nggak apa-apa, ntar saya telepon Pak Pendetanya untuk tidak lagi seperti itu, saya bilang gitu. Jadi kalau saya mah positive thinking, kalau saya khotbah ada yang main HP, oh lagi nyatet khotbah. Ya, supaya enggak lupa, catat ayat-ayatnya, catat poin-poinnya gitu ya. Itu ke satu. Kedua, oh lagi fotoin yang khotbah, nanti di-share isi khotbahnya, positif aja. Jadi saya mah enggak pernah ngomel. Kalau jemaat pada main HP, enggak pernah ngomel. Kenapa? Karena saya percaya saudara serius kok beribadah. Ya, kalau buka HP ya karena hal yang penting. Mau catat khotbah, dan saya percaya setelah itu ditutup. Saya sangat percaya kalau saudara datang pagi hari ini serius beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga serius untuk menolong dan memberkati hidupmu. Dia mengerti keadaanmu saat ini dan Tuhan tahu hatimu. Ketika engkau serius dengan Tuhan, dia juga serius dengan kita. Ketika kita enggak serius jadi serius, apalagi kalau kita serius saudara. Maaf ya saya nggak nyindir saudara yang buka-buka HP. Jadi mungkin boring yang khotbahnya gitu ya. Ya udahlah tahan. Kan cuma 1 sampai 1,5 jam paling lama ibadah. Kalau boring tidur aja lah nggak apa-apa. Nanti pas doa berkat baru amin.
baru melek lagi gitu saudara. Saya percaya saudara nggak seperti itu ya. Saudara serius. Yang terakhir, senang kan? Serius melayani Tuhan. Serius dalam melayani. Kalau Tuhan masih berikan kita hidup, layani Dia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan talenta. Ada yang satu, betul kan? Alkitab, Yesus sendiri katakan aku memberikan perumpamaan, ada tuan rumah memberikan kepada hamba-hambanya talenta kan? Ada yang satu, terus ada yang berapa? Terus ada yang 5. Ya, dikembangkan, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dia nggak mau kembangkan, dia pikir ngapain gua 1 gitu ya. Jangan iri harusnya dengan talenta yang diberikan. Saya percaya setiap saudara punya talenta. Kembangkan talenta itu. Kalau Tuhan sudah percayakan, kembangkan. Karena apa yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia, Tuhan memperhitungkan. Pelayanan sekecil apapun yang Tuhan sudah percayakan, kalau saudara layani dengan tulus, dengan kasih kepada Tuhan, Allah menyenangkan Allah dan Allah memuliakan saudara. Dengan pelayanan sekecil apapun, jangan milih-milih pelayanan. Ih, gue cuma dikasih asyir. Asyir juga hebat, besar dan mulia, menyenangkan Tuhan. Saudara, asyir itu ujung tombak gereja. Kayak perusahaan, kalau perusahaan itu marketing. Ya kan ujung tombak perusahaan itu marketing. Kalau asyirnya ramah gitu saudara ya. Senyum, shalom. Selamat datang Bapak Ibu. Orang yang datang dengan muka lecek, hati lecek. Pulang lempeng loh saudara. Begitu dapat shalom dari yang asyir, dia masuk, ibadah dimulai, hadirat Tuhan memenuhi baitnya, menyentuh hatinya. Tadi sudah gak punya harapan, dia pulang dengan harapan baru di dalam Kristus. Itu hebat. Jadi jangan mengecilkan asyir. Sekalian yang asyir tebar senyum, tebar pesona gitu saudara ya. Jangan penjemat datang dengan muka lecek, lihat asyirnya tambah lecek. Akhirnya gak jadi berkat. Gak mau asyir, maunya apa dong? Kolekte boleh. Dengan catatan, jangan kelupaan dibawa pulang. Taruh pada tempatnya. Saudara, kolekte juga bagus, mulia. Saudara tahu, ketika saudara senyum, saudara ceria, waktu memberikan kantong kolekte, orang tadi mau kasih ceban, biar cepet. Kenapa? Karena pesona, aura kemuliaan Tuhan terpancar di wajah kolektan. Kita belum kolekte kan? Nah, pancarkan aura Kristus. Tadi mau kasih ceban, jadi cepet. Ya enggak Yus? Tapi kalau kolektannya muka kayak pepaya Bangkok, orang mau kasih cepet. Udah mirip cepet, gak jadilah, cobaan aja. Kolektannya begitu gitu loh saudara. Jadi apapun yang Tuhan percayakan, layani dengan serius. Karena Tuhan berkenan dengan orang yang melayani dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kasih, dengan tulus. Walaupun rasanya kecil ya di mata manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Kamsiani Pak Bong mau terlibat untuk menjadi pemerhati gereja. Gereja yang rusak-rusak. Dia perhatiin loh. Tinggal telepon sama Pak Arta. Apa yang bisa dibantu? Saya juga bersyukur. Ada beberapa jemaat WA saya. Bu, saya mau melayani. Saya bilang, mau melayani di bidang apa ya? Talentanya apa ya? Apa aja saya mau Bu. Gitu. Saya pasti akan beritahukan kepada para koordinator. Ini mau melayani sama di Gading, di Palem juga seperti itu. Ya WA Bu, saya mau melayani. Tapi saya malu. Kenapa? Masa lalu saya buruk. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu. Karena sejauh timur dan barat, Tuhan melupakan dosa dan kesalahanmu ketika engkau bertobat dengan serius. Dan engkau juga mau melayani Tuhan dengan serius. Melayani loh, sampai sekarang. Hebat ini orang, walaupun jatuh bangun ya dalam kesulitan hidup. Tapi Tuhan nomor 1 bagi dia, serius melayani.
sampai Tuhan angkat lagi. Tuhan berkati lagi. Serius. Amin. Cius ya. Cius ya. Melayani Tuhan ya. Enggak ada yang rendah, enggak ada yang kecil. Dulu saudara, saya enggak pernah sangka kalau saya jadi gembala. Dengan Pak Samuel kita jemaat biasa. Dan waktu saya diberikan pelayanan, saya melayani dari WC sampai mimbar. Semua saya layani. Dulu tenaga saya gede saudara, maklum. Kuburan, rumah sakit. Tenaganya gede, semua saya bisa kerjain. Waktu saya pelayanan di Jawa Timur, semua saya kerjain. Betul saudara. Sebelum jemaat datang saya udah bersihin WC semua, sikat bangku saya lap, semua. Dan saya nggak hitung-hitungan, saya nggak mikir, kok begini enggak loh. Waktu itu betul-betul hati saya tulus, saya mengasihi Tuhan. Saya nggak pernah berpikir jauh ke depan saya seperti apa. Pokoknya saya melayani Tuhan aja, apa yang dipercayakan oleh gembala saya. Bahkan saya nyuciin baju gembala saya. Maaf kata sampai CD sampai jasnya semua saya yang cuci. Saya yang cuci, saya yang setrika rapi semuanya. Anaknya saya lesin. Karena saya berdua, teman saya antar sekolah, pulang kita lesin. Les kita antar, semua pelayanan saya layani. Saya tidak pernah pilih, kok begitu sih yang melayani gak mau, kok kan hamba Tuhan. Yang kerjanya ngunyek-ngunyek kepala orang. Enggak. Saya melayani apa yang Tuhan percayakan, apa yang dipercayakan oleh gembala kepada saya pada waktu itu. Saya layani. Itu 45 tahun yang lalu saudara. 40 tahunan ya, 40 tahunan. Sampai beberapa gembala yang saya layani gerejanya, waktu saya pamit untuk pulang ke Jakarta. Dia pegang tangan saya. Nama saya dulu Lanhua, keren kan? Panggilan hariannya Wiwi. Orang kalau panggil saya, Wi. Nama saya keren, Lanhua. Lau Lanhua. Saya ini temannya Andi Lau. Ketemunya sama, Lituhua. Dia bilang sama saya, hati Om kebawa sama kamu. Gitu. Harusnya kamu tetap di sini. Saya bilang, enggak Om. Karena Ahwa gak ada yang bantu, saya harus bantu Ahwa. Dia tahunya Pak Samuel itu Ahwa. Memang namanya Ahwa, nama kecilnya. Nama panjangnya itu, Lituhua. Saya harus pulang Om. Terus dia bilang begini, kalau nanti Wiwi gak betah di Jakarta balik lagi. Saya bilang pasti betah lah Om, orang saya dari Jakarta. Masa gak betah? Kenapa saudara? Karena saya melayani dengan sepenuh hati. Beres semua. Di sini Yuni, beres semua. Yuni mudanya saya dulu, saudara ya. Jadi kalau kita serius dengan Tuhan dalam segala hal, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, walaupun tidak dipandang oleh manusia, tapi ketahuilah Allah memandang. Dan sumber pertolongan serta sumber berkat itu adalah Allah. Gak usah peduli dengan pandangan manusia. Karena kita lakukan untuk Tuhan kok. Ayat yang terakhir. Itu ayat-ayatnya, catat aja ya. Kan megang HP, nyatet. Ayat terakhir kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Keseriusanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Allah memperhitungkannya. Tuhan memberkati. Mari pemusik, kita akan dengarkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu favorit ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan. Karena kita tidak tahu batas akhir umur kita. Bisa pendek, bisa panjang. Jangan sia-siakan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bukan waktu usur, tapi waktu kuat. Amin. Hidup ini sudah
jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena panggilan Tuhan untuk pulang ke surga adalah misteri. Namun yang Tuhan mau, selama batas hidupmu belum berakhir, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah berkat, bukan batu sandungan. Seriuslah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, seriuslah dengan kasih karunia-Nya. Dan saya percaya Tuhan memperhitungkan bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Terus sadarkan kami ya Tuhan, bahwa ada batasnya umur kami dan yang tidak pernah kami ketahui. Namun saat ini, ketika hari-hari masih Tuhan percayakan dalam hidup kami, biarlah kami isi untuk perkara-perkara yang membawa pada keutamaan. Kalau Tuhan percayakan kami layani dengan serius. Masih Tuhan percayakan waktu untuk beribadah, kami beribadah dengan serius. Kalau Tuhan sudah tebus kami bertobat, kami mau nyatakan pertobatan kami dengan serius. Terima kasih Tuhan, ampuni salah kami. Kadangkala kami jatuh, namun kami percaya Engkau menolong kami. Dan kami tidak akan terus tinggal dalam kejatuhan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami semua untuk hidup menyenangkan selama umur masih ada. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Wiwi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak teens.
Bapak Ibu semuanya, kita satukan hati, kita boleh berdiri. Kita angkat tangan kita, berdoa buat anak-anak kita. Pak Erwan boleh bantu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya mereka adalah biji mata-Mu Bapa. Kalau pada sebentar mereka akan beraktivitas berkunjung ke panti asuhan di Jelambar, Tuhan pimpin dan sertai, biar aktivitas pada siang hari ini boleh bermanfaat bagi mereka, boleh memuliakan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa akan menyertai mereka dari sekarang, seminggu ke depan, seterusnya hingga Maranatha datang untuk kedua kalinya. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, mampukan mereka memberikan yang terbaik, memberikan contoh buat anak-anak. Sehingga Tuhan, Bapa mereka, anak-anak boleh melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih anak-anak Sign-in Teens. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Boleh kita siapkan persembahan kita dan diundang para petugas kolekte yang ada untuk dapat mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami mau membawa persembahan kami ya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Shalom Jemaat GBI Kasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan karena anugerahnya kita dapat diberikan kesehatan dan juga sukacita. Bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama. Biarlah kita dapat menjadi jemaat yang semakin serupa dengan Kristus. Bersama dengan saya Valencia Lauren, hari ini saya akan membacakan warta selama seminggu ke depan. Berikut liputannya. Bagi seluruh hamba dan pelayan Tuhan yang akan melayani, diwajibkan untuk hadir pada pukul 9:30 pagi setiap hari Minggu, karena akan diadakan doa pengurapan bagi yang melayani. Setiap hari Minggu pada pukul 10:30 pagi akan diadakan ibadah Shining Kids. Mari ajak anak Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama di ibadah Shining Kids. Ibadah teen juga akan diadakan pada hari Minggu pukul 10:30 pagi. Mari bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak remaja, yuk kita ibadah bareng di ibadah teen. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
sesuai dengan visi gereja kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, dan misi gereja kita menjadi jemaat yang intim dengan Tuhan, terdidik, dewasa, peduli dan penuh kasih, serta misioner. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena telah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang berulang tahun di bulan Februari, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati saudara dan ingat, selagi masih Tuhan percayakan ulang tahunmu, mari muliakan Tuhan dengan hidupmu. Ya, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami menyadari ya Tuhan, ada satu masa kami tidak berdaya lagi. Satu saat menjelang batas umur kami tidak bisa apa-apa lagi. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami masih kuat, ketika kami masih banyak daya, mampukan kami untuk setia kepadamu. Mengisi hari-hari kami dengan perkara yang membawa kami pada kekekalan. Karena semua pada masanya akan berakhir di lubang kubur. Kami tidak membawa apa-apa dengan apa yang kami hasilkan saat kami perkasa. Namun satu hal yang akan kami bawa kepadamu Tuhan. Apa yang kami lakukan bagimu selama umur masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Februari. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka apapun rencana mereka ke depan, Tuhan campur tangan, jadikan semua kebaikan. Yang ulang tahun pernikahan, biarlah rumah tangga semua harmonis. Menjadi berkat bagi rumah tangga yang lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hari ini Engkau mengenal anak-anakmu yang datang pada saat ini. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, beban hidup mereka, Tuhan Engkau maha tahu. Dan Engkau yang sanggup menolong mereka di dalam nama Yesus. Tangan pertolongan Tuhan nyata bagimu. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang di dalam beban berat ada sentosa Tuhan, ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagimu. Karena hari ini dia ada di tengah-tengahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan-Mu. Sertai kami seperti Tuhan mengantar kami datang ke tempat ini. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Biarlah mereka melayani-Mu dengan serius. Karena kami percaya apa yang mereka lakukan Tuhan membawa mereka pada kekekalan. Dan Engkau memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu. Dan berkatilah umat-Mu. Saudara dikasih Tuhan. Dia sangat peduli akan hidupmu. Dia sangat mengerti dan mengasihi engkau. Hari ini dia mau memberkati hidupmu. Memberkati anak mantu cucumu. Memberkati seluruh keluarga besarmu. Memberkati pekerjaanmu. Karya tanganmu. Diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang pulanglah. Bawalah berkatnya. Bawalah damai sejahteranya yang disediakan bagimu. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama denganmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.